ودلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه وجنته من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita sampai pada pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, Umtilatus Shaum. Beberapa perjumpaan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada dua macam. Ya, ada yang menjadikan pahala puasa itu batal, ada yang menjadikan puasanya sendiri itu batal. Ya, ada yubtilus thawabus shaum, ada yubtilus shaum. Ya, kembali ke adapun kita membahas tentang hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa juga. Beberapa waktu yang lalu kita membahas di antaranya yang pertama adalah murdad, yang kedua adalah perempuan yang haid dan nifas dan wiladah, itu juga membatalkan puasa. Ya, wiladahnya, nifasnya, ya, kedatangan haid, kedatangan nifas itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat al-igma, pingsan, syukur dan mabuk. Ya, yang keempat, yang kelima al-jima, hubungan suami istri, walaupun tidak keluar mani tapi hubungannya secara mubasyarah, ya, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan itu membatalkan puasa. Kemudian yang keenam usul ain min manfaat maftuh ila jawf. Usul ain ila jawf, masuknya ain sesuatu kepada jawf, ya, kepada jawf itu al-maidah, ya, masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita, ya, jawf. Kemudian lagi yang ke itu yang berapa tadi, yang ke-6 ya. Berapa? Yang ke-6 ya. Terus langsung. Terus ya. Nah, yang ke-7. Adapun yang membatalkan puasa yang ke-7 adalah al-istithna. Al-istithna ini adalah, ya, talab khurujil mani. Ya, adalah menjadikan diri kita keluar mani, atau usaha dalam mengeluarkan mani, talab, ya, usaha di dalam mengeluarkan air mani. Ada di antaranya lima biyadihi, di antaranya mungkin dengan tangannya. Ya, kalau kita bilang istimna seperti onani, maka istimna secara umum. Ya, secara umum istimna ini artinya adalah mengeluarkan onani, mengeluarkan mani secara keinginannya. Artinya tidak keinginan juga bisa disebut istimna. Ya, artinya berusaha mengeluarkan mani. Ya, bukan dalam hubungan suami istri yang hubungan intim, ya, yang disebut namanya istimna. Yang antaranya imam biyadi, mungkin dengan tangannya, ya, kita sebut onani, ya. Atau biyadi halilati, atau mungkin dengan tangan istrinya bisa. Ya, atau bifikrin, ya, atau dengan pemikiran. Ya, mikir hal yang membuat dia keluar mani. Atau nawar, atau memandang, ya, mungkin melihat sesuatu yang menjadikan dia keluar perempuan, laki-laki, perempuan dan laki-laki, menjadikan keluar mani. Ya, in alimal inzal bihima, ya, di dalam itu semua kalau kita tahu menjadikan keluar mani. Karena berasa orang keluar mani, kita waktu belajar tentang alamat berbulu, kita belajar sebenarnya mani itu adalah sesuatu yang keluar dengan at-taladdud, keluarnya dengan kelezatan. Terus ya, bitadaffuk, keluarnya juga enggak langsung, enggak ngalir, tapi dia rasa kitanya sedikit gitu, ada dorongannya, itu disebutnya mani. Jadi orang bisa membedakan mana mani atau bukan. Ya, ada yang mungkin keluar mani. Kalau keluar mani itu seperti netes, bahasa kitanya netes, keluar gitu cairannya juga beda. Kalau mani itu kental, kalau mani itu lebih encer. Kalau mani itu biasanya orang yang dalam
dalam apa namanya ya mungkin di dalam bercumbu dengan istrinya tapi nggak berhubungan keluar cairan itu disebut nanti bisa disebut ada ya. Nah ini au bimurajaatin atau dengan murajah bahasa Indonesia rebahan meluk guling misalnya meluk guling terus keluar rebahan ya. Fa'idza anzala fi hadhihi al-halat batal shaum. Nah, kalau keluar yang seperti ini berarti batal puasa. Tapi kalau mimpi enggak. Karena mimpi enggak disengaja. Kalau ini kan talab itu kan kita sengaja kita, usaha kita, upaya kita. Kalau mimpi kan kayak ada tidur, itu mimpi. Mau ketemu bidadari juga ada mimpi misalnya. Terus keluar mani, lain betul usul. Tidak membatalkan puasa. Nah ini dia syaratnya. Makanya disebut al-istimna. Ya, dari diambil dari istif'al. Istimna artinya apa? Artinya upaya dia melakukan, usaha dia melakukan, usaha dia mencari ya khurujul mani, keluarnya mau itu dengan tangan, mau itu dengan pandangan, bisa jadi. Nggak harus misalkan orang laki mandang perempuan, enggak, bisa jadi mandang tembok dia syahwat, bisa jadi jadikan dia batal dia punya puasa. Nah kemudian bagaimana hukumnya kalau misalkan al-gublah itu mencium. Jika orang puasa sering orang bertanya gimana hukumnya saya nyium istri saya, atau istrinya bilang gimana hukumnya saya mencium suami saya. Taharrum idza kana tuharrik syahwat. Ulama mengatakan diharamkan kalau itu menggerakkan syahwatnya, ya, menggerakkan syahwatnya, ya. Al-ulama besok before benar adalah ulama juga di dalam puasa wajib ada keharaman karena mungkin menggerakkan syahwat. Ada ulama bilang enggak, di yang wajib haram, di puasa sunnah enggak masalah, enggak ada keharamannya. Ya, tapi tetap yuharriku syahwat. Wa ma idalam tuharrik syahwatahu bi khilafil aula. Kalau enggak menggerakkan syahwatnya hukumnya khilafil aula. Khilafil aula itu artinya apa? Khilaf dari yang artinya lebih baik ditinggalkan. Ya, kalau kita bilang seperti mendekati kepada makruh, tapi lebih baik ditinggalkan. Nah, itu namanya hukum di dalam fikih khilaful aula. Jadi jangan lebih baik kita tinggalin kalau puasa udah, supaya enggak yuharrik syahwat, enggak menggerakkan dia punya syahwat. La tudil ila anzala bisababiha. Ciuman enggak menjadikan nyium ya. Ini al-gublah, nyium ya. Kalau ciuman berarti kan dua-duanya nyium. Wala tubdil, tidak membatalkan kecuali sudah ketahuan inzal ya. Laki-laki nyium istrinya, suami nyium istri, keluar batal, keluar mani batal. Ya, atau begitu juga sebaliknya. Nah itu hal yang membatalkan puasa yang kedua, tujuannya kita tunda. Nah, yang kedelapan al-istiqa'ah. Nah, tadi kan al-istimna, ini al-istiqa'ah. Apa al-istiqa'ah? Ay talaba wa ta'ammud fi khurujil ghaib. Kalau berusaha mencari supaya keluar muntahnya. Ayo dita'ammud dengan sengaja dia seperti apa namanya colok-colok. Jadi yang ke-8 yang membatalkan puasa adalah al-istiqa'ah. Istiqa'ah ini artinya talab khurujul ghaib, talab ta'ammud khurujul ghaib. Ya, talab ta'ammud khurujul ghaib. Ya, berusaha dengan sengaja untuk mengeluarkan batal. Ya, walau lam apa namanya batal. Wal ghaib huwa ta'am alladhi yaqudu ba'da mujawazatil hal. Walau yang muntah itu adalah sesuatu yang keluar, makanan atau minuman atau apapun yang masuk ke dalam perut kita, keluar ya, yang melewati al-khalq, melewati tenggorokan. Makanannya udah masuk sini terus keluar lagi, disebut apa?
muntahan. Disebutnya muntahan. Ya, walaupun air disebut muntahan. Walau lam yataghayyar ta'mu, walaupun enggak berubah rasanya, warnanya, baunya. Tapi biasanya selalu berubah kalau udah masuk ke dalam tubuh kita, keluar lagi jadi berubah. Biasanya begitu. Hakada. Nah, hukumnya idza kharaja minul ghayya famuhu mutanajjis. Pertama batal dia punya puasa. Fayubdil walau kana qalilan, walaupun sedikit. Jadi kalau kita berusaha kayak apa? Orang kalau supaya muntah dia dicolok-colok biasanya ya. Ya biasanya dicolok-colok atau apa. Beda kalau ada orang yang memang enggak sengaja, enggak masalah, ini kan tamu. Masalah yang membatalkannya adalah disengajanya. Berarti ada pemahaman antara sengaja dan tidak disengaja. Ya, ada pemahaman antara sengaja dan tidak disengaja. Nah, hukumnya batal kalau dia disengaja walaupun sedikit, keluar muntahnya sedikit. Ya. Kemudian muntahnya itu juga najis. Kenapa mau muntah najis? Wajib alaihi an yaghsilahu, wajib kita membasuh kita punya mulut. Nah, ini banyak orang yang lalai. Ya, banyak orang yang lalai dengan ini. Oh, muntah-muntah aja enggak dibasuh. Ya, wajib dibasuh. Wal mubalaghah fil madmadah. Harus membasuh dan banyakin airnya, umur-umurnya banyakin, sekali dua kali belum bersihkannya. Sebab muntah itu hukumnya najis. Jadi kalau kita kena muntah enggak bisa dipakai sholat baju kita. Walau muntahan anak bayi, ya walaupun muntahan anak bayi, apa bahasa kitanya? Seperti apa muntahan anak bayi? Gumu itu kan muntahan anak bayi. Ya seperti gumu misalkan. Ada najis. Ya kita nggak boleh nggak dibersihkan. Wajib kita bersihkan dulu. Pakaian sholatnya wajib kita ganti. Ya yang kedua wajib alaihi yang silau yuballigh fil madmadah. Dan yuballigh banyakin berkumur-kumur hatta yang gasil jami ma fi famihi min haddi dhahir, sampai yang ada di dalam famnya ini, mulutnya ini min dhahir bersih. Jadi haruskan tuh bersih, basuh sampai bersih. Wala yubtilu shaum, dan tidak membatalkan puasa idza sabaqahul ma. Kalau ada orang yang muntah nggak disengaja, muntahnya nggak disengaja, ya mungkin belanja, ya kalau Ramadan orang-orang suka pada belanja, ya terus kecapean gitu muntah, ya atau kelelahan, ya puasa-puasa main bola, atau dia muntah kan nggak disengaja, misalnya main bola kan bukannya dia disengaja, bila kalau tahu wah saya kalau main bola pasti muntah, udah berarti itu sengaja. Kalau dia tahu dia bakalan muntah, berarti dia menyengajakan dirinya untuk main bola, untuk muntah. Nah, kalau nggak disengaja, kemudian dia muntah, puasanya nggak batal, tapi wajib dibersihkan. Hatta mubalaghah, wajib airnya bersihin yang banyak. Sebab ini najis yang ada di dalam mulut kita, jadi min hadits dhahir aja ya, digoyang. Kalau ke dalamnya kan nggak mampu. Nah, andai ketika kita membersihkan muntah itu setelah di airnya, layu jadi isyarat ayat amat, dengan syarat tidak disengaja, nggak disengaja nelan. Dia udah berusaha supaya apa namanya, supaya keluar, tapi nggak sengaja dia ketelan. Ya biasanya suka ada lah yang nyangkut ya, ketelan kita lagi bersihin apa, misalkan mulut kita, mohon maaf contoh, kadang kita suka ada di mulut kita, di gusi kita berdarah misalkan ya. Kalau puasa kan wajib dibersihkan, wajib ada darah najis, wajib kumur-kumur membersihkannya. Terus tahu-tahu pas kumur-kumur gak sengaja yang ketelan gitu ya, udah berusaha, ada yudin bisyarat la ta'ammad, dengan syarat tidak disengaja. Jadi kemarin yang ke berapa ya? Delapan hal yang membatalkan puasa. Dan kemudian ada sedikit juga yang kemarin pertanyaan nanya tentang apa namanya qada dan fidyah, masalah puasa qada dan fidyah. Nah, ini perlu kita pahami
wajib qada bagi semua orang yang meninggalkan puasa. Jadi orang yang batal puasa juga wajib untuk mengqada. Tapi ada yang wajib mengqada juga, tambahan juga wajib juga dia memfidyah. Dia udah wajib mengqada, wajib juga dia membayar fidyah. Nah, ini tambahannya. Nah, bagi siapa aja yang wajib qada dan wajib fidyah, pertama di antaranya yang wajib qada dan fidyah ini ada dua, al-iftar li khauf ala ghairihi. Orang yang batal puasanya ya karena orang lain. Batal puasanya karena orang lain. Kafitril hamil bi khaufiha ala janiniha. Jadi orang yang batal puasa wajib mengqada dan wajib fidyah. Kalau wajib qada semua wajib qada. Jadi tidak ada istilah orang yang batal puasa boleh memfidyah saja tanpa qada, enggak ada. Walaupun ibu menyusui, walaupun ibu hamil, dia wajib mengqada dan wajib dia fidyah. Wajib qada awal wajib qada. Kecuali yang tidak ada wajib qada, orang yang udah enggak mampu puasa. Orang yang udah enggak mampu puasa, udah tua, renta, udah enggak bisa puasa, ini orang puasa mati dia. Ini udah enggak wajib qada. Wajibnya fidyah. Jadi selagi masih sehat, afiat, walaupun hamil, walaupun menyusui, kan nggak mungkin seorang perempuan seumur hidupnya menyusui, seumur hidupnya hamil. Ada perempuan seumur hidupnya hamil, hebat tuh orang. Anaknya berapa? 24 kali anaknya ya. Dia seumur hidupnya hamil. Bahasanya belum apa namanya, habis hamil nyusuin lagi. Terus dia nggak puasa kan? Nggak masuk lah, maksudnya jangan masuk akal mungkin, tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala udah kasih dia wajib tetap diqada saat dia mampu, saat dia bisa, ya maka dia wajib mengqada. Nah, ada pun yang wajib mengqada dengan fidyah siapa aja? Yang pertama adalah seorang yang batal puasanya karena orang lain. Seperti contohnya ibu yang hamil, dia nggak puasa. Kenapa bu nggak puasa? Saya takut janin saya kenapa-napa. Maka si ibu ini kan takut atas orang lain. Takut bukan atas dirinya sendiri. Beda kalau ada ibu hamil, dia nggak puasa. Kenapa? Saya nggak puasa, Habib, karena saya lemah, saya nggak kuat. Dia hamil, dia takutnya karena diri dia. Nah, yang takutnya karena diri dia sendiri, dia hanya wajib mengqada, enggak wajib fidyah. Tapi yang takut karena dirinya dan karena anaknya, maka dia wajib membayar fidyah juga. Udah qada, bayar fidyah. Ya, begitu juga al-murdhi li khaufiha ala radhiha. Ibu yang menyusui karena dia enggak puasa. Kenapa enggak puasa, Ibu? Karena saya menyusui anak saya, kesian kalau saya puasa anak saya nggak dapat susunya misalkan, ya maka ibu ini dia wajib mengqada puasanya dan juga wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena dia tidak puasa karena orang lain, sebabnya orang lain. Ini kaidahnya ya dalam fikih. Jadi ketika seorang tidak puasa karena orang lain, maka ya dia wajib mengqada dan wajib membayar fidyah. Amma idza aftarat khaufan ala anfusihim, kalau dia bilang saya enggak puasa karena saya menyusui misalkan. Kalau saya puasa saya lemes, enggak mampu, saya enggak kuat. Atau ibu hamil, saya enggak puasa kenapa? Kalau saya puasa saya enggak kuat dan saya juga takut kenapa-napa. Jadi takutnya dua-duanya. Takutnya bukan satu. Jadi kalau takutnya karena orang lain, dia wajib qada, wajib fidyah. Tapi kalau takutnya dua-duanya, takut buat dirinya, takut juga buat anak-anaknya. Yang terpenting ada takut buat dirinya, ada, maka dia tidak wajib wajib memfidyah, hanya wajib mengqada. Jadi kalau ada seorang perempuan yang hamil, tanya kenapa ibu tidak puasa? Saya tidak puasa
karena saya kalau puasa saya lemes, saya nggak kuat. Saya juga mikirin bayi saya. Berarti kan takutnya karena dua-duanya. Jadi bukan takut karena dirinya sendiri kan? Nah di sini dia hanya wajib mengqadha. Nah yang kedua, yang wajib membayar fidyah al-iftar at-ta'khirul qadha. Ya, orang yang batal puasanya dan mengakhirkan qadha. Orang yang batal puasanya dan mengakhirkan qadha. Misalkan nih Ramadan tahun kemarin ya, ada satu orang nggak puasa, sakit katakan, berapa hari? 3 hari, ya atau seminggu kena corona, ya kena corona dia nggak puasa seminggu misalkan, ya, nah, seminggu dia sakit, kemudian dia nggak foto-foto, padahal kesempatan kan panjang sekarang bisa foto besok lusa, sampai takhir qadha ila Ramadan. Maksudnya hatta Ramadan akhir bi ghairi udhur, tanpa udhur, enggak ada udhur, bukan dia lagi menyusui, bukan dia lagi sakit yang enggak bisa puasa. Enggak ada udhur, dia mungkin puasa, dia bisa puasa cuma dianya enggak puasa. Maka apa? Maka dia wajib mengqadha nanti setelah Ramadan, dia wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Kenapa? Ini namanya hukum di dalam fikih jazmah, hukum yang tadinya ringan jadi berat. Ada hukum dalam fikih itu yang tadinya berat jadi ringan. Contohnya apa? Ente musafir, sholat zuhur, musafir lebih dari 2 marhalah. Sholat zuhur yang 4 rakaat boleh dikosor jadi 2. Ente musafir, sholat zuhur mestinya pada waktunya, sholat asar pada waktunya, tapi karena ente musafir, Allah kasih keringanan, ente boleh jamak, boleh takdim, boleh takhir. Itu namanya hukum yang rukhsah, yang jadi keringanan, izin dari Allah. Tapi ada hukum juga yang berat. Contohnya ini, orang yang ninggalin puasa terus dia nggak puasa. Nah ini berlipat-lipat kan. Andai dia dulu belum hijrah, misalkan bahasa anak mudanya ya. Misalkan ada anak muda dulu nggak pernah puasa, habis dari balik nggak pernah puasa, umur 20 tahun sadar. Terus dia berhijrah, wajib nggak dia potong puasa? Wajib, karena dia muslim. Beda sama kafir baru masuk Islam. Tapi karena dia muslim, dia lalai atas perintah Allah. Jadi apa? Dia wajib tuh untuk mengqadha puasanya selama 5 Ramadan, katakanlah 5 Ramadan. Dan di dalam 5 Ramadan itu ada fidyahnya. Dari Ramadan pertama udah lewat 4 Ramadan aja udah 4 kali lipat. Ente kali 30 kali 4 berapa? 120. Ramadan kedua kali 3, Ramadan ketiga kali 2, Ramadan kedua kali 1, dapat 1. Nah jangan sampai nggak difidyahkan. Banyak orang nggak sadar kan, udah ayo tobat aja, udah diampuni sama Allah. Iya, tapi ente dulu nggak puasa, itu wajib qadha. Qadhanya wajib, fidyahnya juga wajib, karena ente lalai atas hukum Allah. Makanya penting hadirin, anak-anak kita itu dari kecil biar tahu agama. Jadi mereka udah bertakwa dari masa mudanya. Ya, beruntung yang masih muda dan bertakwa kepada Allah. Ini zamannya kita berubah keadaan. Kita mencetak generasi. Ya, antum umur berapa kenal agama? Jangan sampai anak antum seperti kita umur berapa baru kenal agama. Akhirnya banyak hukum-hukum yang dia lalai. Ya, nah ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi seperti itu ya gambarannya. Yang wajib fidyah, qadha dan fidyah 2. Pertama, orang yang tidak puasa karena orang lalai, ibu menyusui karena janin anaknya, ibu hamil karena janinnya. Yang kedua, orang yang mengakhirkan mengqadha puasa ketika dia batal puasanya di waktu yang lalu sampai lewat Ramadan berikutnya, padahal dia mampu, dia bisa untuk mengqadha puasanya. Nah ini harus diperhatikan. Itu puasanya. Sholat gimana Habib? Sholat juga gitu. Dan anak muda, masya Allah, umur 30 tahun baru sadar, oh selama hidupnya nggak pernah sholat, wajib diqadha, wajib, dia muslim. Beda sama orang kafir baru masuk Islam.
Orang kafir baru masuk Islam gak disuruh qadha puasanya, gak disuruh qadha sholatnya. Wah, enakan dia dong Habib, tapi ente lebih enak itu muslim dari kecil. Ente beriman sama Allah. Dia baru beriman. Allah kasih ente punya kesempatan dalam umur ente ibadah, ente kecil dari ente sama Allah. Cuman ente gak gunakan itu, ente lalai. Ente lebih senang dengan dunia, lebih senang dengan urusan kesibukan, sehingga ya ada hal yang harus kita tanggung resiko. Tapi nikmat orang kalau walaupun dia misalkan tadinya jauh dari Allah, dia ketika bertaubat, subhanallah, dia ngerasain benar-benar nikmat yang luar biasa. Upaya dia untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, sadar atas dosa-dosanya yang menjadikan dia bisa nangis. Berapa banyak orang yang rajin ibadah tapi gak bisa nangis? Gak bisa nangis sama Allah, gak bisa munajat sama Allah sampai nangis. Berapa banyak orang yang dia gak rajin ibadah, tadinya jauh dari Allah, tapi ketika dia taubat, Allah kasih dia bisa nangis, masya Allah, khusyuk ibadahnya, paham di hidupnya. Ini harus jadi perhatian kita. Wallahu a'lam. Itu hal-hal yang membatalkan puasa secara dhahir. Nah, adapun di sini disebutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah, ya, dalam kitab Risalatul Jami'ah, wa min tamami shaum, dari sempurnanya puasa, kaful jawarih amma yukrihu Allah taala. Kaful jawarih, ya, menjaga al-jawarih, ya, anggota tubuh kita, mimma yukrihu Allah, dari hal-hal yang dimurkai, dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Jaga diri kita dari hal-hal yang gak didemeni sama Allah. Itu dalam berpuasa. Jangan puasa-puasa tapi kita ngelakuin hal-hal yang gak disukai sama Allah, lalai, lupa. Contohnya apa, Bim? Contohnya mengakhirkan sholat, ya, apa, ngelantarin sholat, ibadah, gak baca Quran, puasa dilewatin, gak ngaji, malah ngomongin hal-hal yang gak manfaat. Ini yang harus kita jauhkan ketika kita puasa. Satu, ya, minal Allah isabah, khususnya di anggota tujuh tubuh kita. Ya, anggota tujuh tubuh kita. Al-ati dzikraha wa bil hadis maqsud yufdirna shaim. Ya, ada 7 anggota tubuh, ada 5 kata Nabi SAW fil hadis. Di situ sebutkan, ya. Ada hadisnya ditulis nggak di situ, maksud? Ya, al-ati dzikruha wa fil hadis, di dalam hadis, khamsu yuhdirna shaim, 5 perkara membatalkan puasa. Nabi yang bilang. Ya, hadis ini akhrajahu Dailami dari Sayyidina Anas bin Malik. Yang pertama al-kadzib, kebohongan. Yang kedua wal-ghibah, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Sebenarnya ghibah ini kepada pengertiannya membicarakan sesuatu yang jika orang lain tersebut tahu dia akan marah. Itu disebut ghibah. Kemudian wan namimah, namimah ini mengadu domba. Ada temannya diadu sama dia. Harus diadu begini-begini. Apa kami ngomong gitu dia ribut. Ya. Yang keempat al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu. Yang keempat sumpah palsu. Dia berjanji, tapi dia mengingkari. Yang kelima wan nazar bisyahwat, memandang dengan syahwat. Puasa-puasa mandang sesuatu dengan syahwat. Ini hal yang dimurkai oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah. Ya, walaupun ini tak membatalkan puasa secara zahir. Secara zahir batal enggak puasa? Enggak, tapi pahala puasa hilang. Batal bahasanya. Pahala puasanya batal. Ya. Pahala puasanya batal. Jadi hal yang harus kita jauhkan. Kemudian wa min tamamis shaum, dan dari sempurnanya puasa taharul iftar halal halal,
anggota tubuh yang ketujuh itu jaga. Apa saja sih anggota tubuh yang ketujuh? Pertama, al-badan, perut. Kedua, al-lisan, mulut. Ketiga, al-ain, mata. Keempat, al-udhun. Ya, kita punya telinga. Kelima al-yad, tangan. Keenam, ar-rajul, kaki kita, rajul. Ketujuh, al-farj, kemaluan. Ya, farj, kemaluan. Jadi ini tujuh yang harus kita jaga. Ya, disebutnya ma'asil jawarih. Ada maksiat anggota badan. Ya. Nah, min tamami shaum, dari sempurnanya puasa, taharrul iftar al-halal. Ini penyempurnaan aja dalam bab puasa. Dari kesempurnaan puasa, taharrul iftar al-halal, berusaha iftar, berbuka puasa atas yang halal. Wajib itu buka puasa dari yang halal, jangan buka puasa dari yang haram. Jangan buka puasa sini boleh nyuri, boleh nolong, ya boleh gosok, mengambil hak orang lain. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan talabul halal fardhatun ala kulli muslim. Mencari yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib. Kita wajib untuk mencari yang halal. Kemudian ya jangan sampai puasa kita buka puasa bukan boleh dulu sudah Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad, saya sering cerita tapi nggak bosan-bosan ceritanya, luar biasa. Zaman Imam Al-Ghazali, waktu hijrah dari Basrah dari Basrah Irak menuju Halab, Damaskus, Halab Syam di Damaskus ya, Halab bukan Damaskus. Dari riwayat ke Damaskus, dari riwayat ke Halab. Tapi yang masyhur kisahnya itu ke Halab. Halab itu kalau kita sekarang sebut namanya Aleppo, ada pembantaian di Aleppo, Halab dulu. Imam Ghazali hijrah ke sana dari Basrah. Dan Imam Ghazali orang sederhana, tapi alim luar biasa, ilmunya luas, hebat. Di pertengahan jalan ikut rombongannya Imam Ghazali, katanya ada lusus itu perampok. Imam Ghazali dan rombongan. Karena Imam Ghazali berpakaian ulama, simatul ulama, jadi udah perampok suruh duduk dan buat bahasanya. Ustaz duduk deh, barang-barang diambil, barang-barangnya diturun. Ternyata di otaknya Imam Ghazali isinya kitab semua, tulisannya, karya. Itu waktu belum nulis kitab Ihya Ulumuddin belum. Di Halab dan riwayat hadisnya kita pikir dulu itu di Halab. Akhirnya apa? Disuruh turunin barangnya semua dirampok. Imam Ghazali lihat, waduh barang saya ikut turun. Datangin sama anak buahnya, mohon maaf, saya mau ketemu sama kepala perampok. Oh, kepala perampoknya yang ya samperin sama Imam Ghazali, ditemuin. Kamu kepala perampok? Iya saya. Siapa kamu? Saya Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Oh kamu Imam Ghazali? Iya saya. Senang perampok ketemu Imam Ghazali. Kadang ada gitu ya. Anak bandel ketemu Habib Kirang ya. Habib. Ketemu Ustaz Kirang, Ustaz Kiai. Ini perampok ketemu Imam Ghazali. Kamu terkenal luasan ilmunya saya. Ada perlu apa kata kepala perampok? Enggak, ini kamu rampok rombongan saya ikut di rombongan ini, saya mau ke Halab. Oh gitu ya. Terus apa perlu dibilang? Ini kamu rampok barang-barang saya nggak ada yang berharga, isinya kitab semua. Isinya karya saya, ilmu saya. Jadi sebenarnya ilmu saya. Kan ini kepala perampok, ilmu kamu. Ya Ghazali, ketahuilah kata kepala perampok, ilmu itu di dada bukan di kertas. Diam Ghazali. Masya Allah, kepala perampok masih nasihat. Ya, hikmah bisa datang dari siapa saja.
saja. Ambil hikmah walaupun min afwahil kilab. Ambil hikmah walaupun dari mulutnya seekor anjing, kata ulama. Bisa aja ada orang mabuk dia keluar hikmah. Bisa aja ada orang gila dia ngomong lebih dari kata-katanya lebih waras dari orang yang waras. Bisa hikmah, kita nggak tahu. Ya. Aman yu'tiyal hikmah faqad atallah khairan katsira. Siapa orang diberi hikmah itu Allah berikan kebaikan yang luas, yang banyak. Ya, yu'tiyal hikmah may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendakinya. Kata Imam Ghazali, ya benar, ilmu saya memang ilmu fi sudur, laisa fi sudur, ilmu itu di dada. La ayatin alladziina amanu. La ayatin fi suduril alladziina amanu. Ilmu itu tanda untuk dada orang-orang yang beriman. Ilmu khusyuk kullu. Ilmu itu ada dalam kekhusyuan keseluruhan. Ya, ilmu. Cuma saya sengaja saya tulis, saya abadikan supaya nanti orang-orang semasa yang datang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang saya punya. Ya kan begitu saja. Ini kepala perampok ngomong sama anak buahnya, udah nih barang-barangnya Imam Ghazali turunin semua berada bawah, isinya kitab semua. Ya. Nggak lama terbenam matahari. Benam matahari waktunya berbuka puasa. Tahu-tahu nih kepala perampok ngumpulin anak buah perampok semua, ayo kumpul. Mana airnya, mana kormanya. Akhirnya makan tuh korma, makan tuh air. Imam Ghazali lihatin, Masya Allah. Disamperin Imam Ghazali itu berpuasa. Iya puasa. Masya Allah, puasa merampok. Ya puasa itu merampok gimana? Ya. Tunggu dulu, kata ini merampok. Kita merampok ya emang dari situ rezeki kita. Kalau puasa ini kewajiban harus kita jalani. Tapi kata Imam Ghazali apa? Ente puasa, tapi ente buka dengan hal yang halal. Kewajiban ente pun menjadi dosa. Mungkin Allah ketuk ya hati ini udah terpisah. Memang Ghazali terpisah. Hikmah daripada kita puasa dari yang halal. Walaupun hanya seteguk air putih buat batalin puasa kita yang halal. Yang halal, jangan sampai haram. Apalagi kalau yang ngasih, yang bagi-bagiin, mesti mau bagiin tapi dari haram nggak boleh. Apa banyak macam-macamnya kan. Contoh ada harta anak yatim yang dipakai buat bagiin buka puasa kan nggak boleh. Nah, itu haram. Nah, itu jadi haram. Atau apa misalkan uang peruntukannya buat yang lain tapi kita pakai buat buka puasa, nggak boleh, haram. Subhanallah, ini orang 2 tahun Imam Ghazali nulis di situ kitab ilmu ini. Nggak pernah ketemu wala apa. Imam Ghazali pergi haji. Selepas tawaf, habis tawaf haji, tawaf 7 selesai, mau arah ke sa'i, tahu-tahu udah ada yang nepuk pundak. Ya, karena udah selesai tawaf boleh nengok Imam Ghazali ditengok. Ternyata siapa? Kepala perampok yang 2 tahun ngerampok dia di situ. Imam Ghazali nanya, siapa yang bisa membawa ke sini nih? Apa yang bisa membawanya ke sini? Tempat suci, tempat mulia, tempat ibadah, bukan tempat sembarangan. Dia bilang benar, saya dulu perampok, tapi saya bertobat pada Allah setelah berjumpa dengan engkau. Jadi setelah menjumpai orang soleh, menjumpai Imam Ghazali, Allah kasih taubat ya. Setelah itu tuh engkau pergi, saya kembalikan semua yang saya rampok dan saya cari semua orang-orang yang pernah saya rampok, saya kembalikan. Subhanallah, tinggal satu yang saya belum ketemu apa. Saya lupa mengembalikan maaf saya kepada kamu karena kamu pernah saya rampok, walaupun gak diambil barangnya. Akhirnya minta maaf di situ dipeluk Imam Ghazali. Nah, itu hikmah yang bisa kita cari yang halal, usaha biar sedikit yang halal. Dan apa hikmah dari kisah itu juga? Keistiqomahan penting. Dia kalau ngerampok tapi puasa nggak ditinggal, dia masih ada ibadah. Ya, ada orang udah nyuri, korupsi, udah berzina, udah nggak boleh nggak sholat juga hancur hidupnya. Ya, ada orang yang seperti itu. Ada orang yang masih nakal, masih bandel, tapi sholat nggak pernah ditinggal. Insya Allah sholat
tinggal, puasa jangan tinggal. Biar ada cahaya kebaikan itu ada. Nanti kalau kita semakin semangat, makin banyak ibadah, cahaya kebaikan itulah yang meredup ya hitamnya, kegelapannya daripada kemaksiatan. Jangan berhenti. Apa yang kita lakuin? Oh, senang ngaji seminggu sekali, jangan berhenti, istiqomah. Oh, senang tahajud tiap malam 2 rakaat, jangan ditinggal. Oh, senang sedekah sehari 1.000, 5.000, 10.000, jangan ditinggal. Karena itu yang bisa bawa kebaikan buat kita tanpa kita sadari. Nah, kemudian terakhir wadamul istighfar min al-akal. Sunnah puasa jaga juga jangan banyak makan. Orang puasa masya Allah pas buka balas dendam. Ya, semua yang ada dimakan. Yang bagi al-istighfar min as-saum. Yang bagi dan seharusnya al-istighfar memperbanyak min as-saum, banyakin puasa. Lasyama apalagi al-ayyamul fadilah, hari-hari yang mulia. Contoh kayak kemarin hari Taswa, hari Asyura, ya hari-hari mulia puasa sunnah. Kemudian hari Arafah ya, di bulan haji, ya itu sunnah ya. Kemudian Siti Syawal, 6 hari Syawal, hari sunnah. Kemudian yang sebulan sekali ayam lebih hari terang bulan, kalau itu bahasanya bulan lebih terang 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Ayam musul juga jarang orang puasa tuh 27, 28, 29 hari gelap bulan. Sunnah puasa, ada puasa bil, puasa sud, puasa ayam mulbid, ayam musul. Orang kenalnya ayam mulbid aja. Ya, itu juga dianjurkan puasa. Ya. Kemudian puasa yang seminggu sekali Senin Kamis. Ya, Senin Kamis. Yang mau puasa lebih hebat lagi puasa Daud. Puasa Nabiullah Daud disebutnya puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Itu juga hebat. Ya, banyak yang puasa. Subhanallah, puasa Dzulqa'dah Ali punya bekas yang luar biasa, punya manfaat yang luar biasa. Ya, puasa. Bisyara, fadilah bisyara di dalam syariat. Ya. Ingat di sini Habib Ahmad bin Zain bilang kasih catatan bisyara di dalam syariat. Jangan puasa-puasa yang enggak ngikutin syariat. Kayak contohnya orang berpuasa biar dapat ilmu, bukan ilmu itu. Puasa putih, puasa apa lagi segala macam deh ya. Biar begini, biar begitu, biar bisa terbang itu puasa. Saya pernah ketemu orang, masya Allah, bukan gak doyan, dia doyan tapi dia nggak mau. Nanti nggak makan nih, juga ini adalah hewan hidup, makhluk hidup. Jadi saya nggak mau makan ayam, nggak makan kambing, nggak makan sapi. Ya, bilang ada jadi rugi bukan di dunia. Ya makan nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan kambing, nggak bisa makan sapi, rugi karena sakit tidak. Nggak boleh. Kenapa? Anda sering godain itu kenapa? Takut itu ilmu itu luntur. Ya hal-hal yang seperti ini nanti bisa makan. Kecuali dia sakit, dia nggak bisa makan, sapi kolesterol. Nah, itu lebih baik ditinggalkan. Ya. Seperti Wallahu a'lam billahi taufiq. Ya Allah Maha tahu, dan dengan Allah dan taufik ya untuk kekuatan kita bisa taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Bab zakat insyaallah kita ketemu minggu depan ya Sabtu insyaallah di bab zakat, dalam bab mengenai zakat. Kita mulai belajar zakat kan? Zakat belum kan zakatnya? Zakat, kita bahas zakat sedikit, cuman mungkin Al-Fakir mau bahas sampai yang ada di kitab aja paling tambahannya sedikit. Ya, ada kemungkinan atau kita Al-Fakir nggak terusin lagi di sini. Nanti insyaallah daurah tetap kalau bisa tetap ada. Ya, di kitab baru bisa guru-guru yang lain banyak, asatidzah banyak, Al-Fakir banyak, banyak kesibukan di pondok rumahnya jarak 2 jam, 1 jam setengah. Ya, jadi mohon maaf, tapi insya Allah kita khatamin dulu ini kitab. Ya, habis khatam kitab baru nanti kita. Tapi kalau bisa untuk yang biasa istiqomah Sabtu siang, teman-teman yang lain nanti kitab yang baru baca kitab Syekh Mustafa. Usikum, saya juga wasiatin mumpung ada Mustafa ada pengajian hadirin hari apa aja. Jadi beliau luar biasa keilmuannya luas, insya Allah. Ya, banyak guru-guru yang lain.
Ustaz Rizky Haidan ya, dan Ustaz yang lain di sini, insya Allah ya, seperti mumpung masih muda-muda, masih ada kesempatan. Kalau udah agak bisa ngaji, sibuk, udah ini nggak susah. Ya, nanti kita tahu harganya gimana ngaji, apa manfaatnya ngaji. Berapa banyak orang yang kaya raya, orang yang udah tua, udah sibuk, ya mereka nyesel nggak ngaji-ngaji. Ya, mereka nyesel. Saya sering ketemu orang ngomong nyesel, udah kagak ngaji. Ya, antum masih pada muda-muda, sepertinya ngaji, dan ini bawa manfaat, bawa kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Ada yang mau ditanya? Foto? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara mengkodok sholat itu sebenarnya 5 tahun ya, nggak sholat ya. Itu caranya pas maghrib juga gitu, 2 kali gitu. Enggak harus gitu. Enggak. Kodok sholat boleh kapan aja. Ya, misalkan ente mau godok sholat maghrib, waktunya pagi-pagi boleh. Kalau puasa, yang penting ente kodok niatnya. Kalau puasa ya sehari yang sama kayak puasa. Tapi kalau sholat boleh kapan aja. Ya memang mungkin banyak orang-orang kalau pengen gampang, pengen simple gitu, yang sibuk, yang apa, dia sholat subuh, terus dia sholat lagi, belum sholat subuh dia. Boleh. Tapi yang afdol kalau bisa sholat di waktu jangan yang hormat. Walaupun boleh sholat kodok. Ya kayak habis subuh kan waktu namanya waktu hormat, kita udah pernah bahas 5 waktu hormat, habis subuh, habis asar, ya itu waktu-waktu hormat. Kalau bisa jangan. Tapi boleh. Sebab itu sholat kodok, sholat wajib yang wajib kita tunaikan. Adapun sholatnya misalkan zuhur mau dikerjain habis asar, boleh aja. Asar mau dikerjain sebelum asar, kodok ya. Kita bicara kodok dan penting. Indana fikih Syafi'i, di dalam fikih Imam Syafi'i itu ya kita wajib. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man taraka sholatan muta'ammidan kataba ismahu ala babi jahannam." Siapa orang yang ninggalin sholat 1 kali, ditulis namanya di atas pintu api neraka fulan bin fulan. Nah, para ulama bilang itu nggak bakal kehapus namanya kecuali dia. Nah, ada yang kenapa Imam Syafi'i menganjurkan banget suruh kodok, harus kodok supaya apa? Jangan sampai nama kita tertulis di dalam api neraka, pintu api neraka. Itu seperti itu. Jadi seperti itu. Bikin catatan, bikin buku kecil misalkan, tulis nih saya berapa tahun nih nggak sholat misalkan, bikin kayak bahasa kita pakai kalender gitu, coret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam satu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, bikin ya. Subhanallah. Jadi kalau kita punya perhatian dalam haknya Allah bakal penuhi haknya. Kita punya perhatian, kelalaian kita ya Allah, salah kita, banyak bakal dapetin hal yang indah ketika kita mau menunaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ente pikirin, kalau ente dalam masalah, dalam kesulitan, coba ya ketika ente saat itu sedang lagi jauh sama apa yang kurang dalam diri ente, kurang ngaji Quran, terus ente baca Qurannya, itu bakal ngerasain nikmatnya, dan semua urusan dunia ente bakal dipermudah. Ente bakal ngerasain nikmatnya dan semua urusan dunia ente bakal dipermudah. Yang ente lagi masalah, ente lagi pusingin apa, urusan hutang, urusan apa, coba bahasa kitanya kayak kita nebus amal kita sama Allah. Ya Allah, minta ya kita beramal harus karena Allah, bukan karena supaya Allah ngasih kita rezeki biar kita bisa bayar utang lah. Tapi sirnya begitu, rahasia itu. Nah sebaliknya orang yang dia semakin lalai sama Allah, semakin dia jauh dari Allah, andai dia punya juga semua bakal habis, bakal sirna, dan hidupnya juga bakal rusak, bakal hancur. Hidupnya bakal rusak, bakal hancur. Tapi kalau orang yang mau memenuhi hak-haknya Allah bakal penuhi haknya, kehidupannya dipenuhi kebutuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ada lagi mau ditanya, paham ya dia? Begitu, kapan aja boleh. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kalau untuk misalnya kayak kalau kita sholat nih, kita nggak tahu berapa kali yang kita tinggalin sebelumnya gitu, nggak terhitung gitu, atau itu gimana?
Ya bikin aja catatan, ente bikin catatan, ente muhasabah diri ente sendiri aja, Allah segini deh. Kalau sekiranya ente merasa, kayaknya udah banyak saya penuhin nih sholat-sholat yang saya tertinggal, udah nyaman hatinya, udah enak, udah asyik sama Allah, sholat yang fardunya dijaga, nah itu udah kayak sebisa. Lebih banyak, kelebihan juga jadi pahala buat kita. Makanya ada di dalam bab sholat kita sebut namanya i'adatus sholat, mengulangi sholat. Boleh mengulangi sholat? Boleh. Kenapa nggak boleh? I'adatus sholat. Nah itu jadi pahalanya menebus sholat kita yang pernah tertinggal. Kalau misalkan ada orang sholat fardu nih, kita di masjidnya misalkan ya, kita tadi sholat, atau kita sholat sendiri, itu sholat nih, itu sholat zuhur, tentu ada jamaah baru datang. Pengen kan kita dapat jamaah, pahala jamaah harus pengen. Waliyahulillah orang yang kalau dalam hatinya nggak kepengen dapetin pahala jamaah berarti ada sifat kemunafikan. Pengen, udah aja ikut sholat sama dia, niatnya apa? Niatnya ya ada. Kalau dia punya kodok, niatnya kodok. Boleh, kenapa nggak boleh? Misalkan niatnya di rumah, itu berapa orang? 5 orang, 3 orang, ada kakak. Dia udah sholat yang kedua, yang satu, wah mau sholat udah tinggal. Ya udah itu mau sholat imam dah, karena ikutin di belakang. Dia sholat niatnya ada, kita niatnya kodok, makmuman, boleh. Yang penting sholatnya sama, zuhur, jangan dia sholat zuhur itu sholat subuh, beda. Ya niatnya yang penting sama, namanya bisa niat dua, bisa i'adatus sholat, niat mengulangi sholat, biar dapat pahala jamaah. Yang kedua supaya bisa mengkodok, niat mengkodok boleh. Nah, biasanya kita dulu kalau guru kuliah di rumah tuh ada acara atau apa kita suka nungguin sholat, kadang sholat duluan. Misalkan sholat asar, sholat duluan. Habis sholat asar nggak tahu tiba-tiba guru kuliah muncul. Terus beliau sholat lagi, kita ikut lagi. Kita ikutin, apalagi kalau sholat sama orang soleh, siapa yang gak kepengen? Bahasanya dengan barakah jamaah, salah satu di antara mereka yang khusyuk diterima Allah, semua diterima. Ya, kita yakinin sosok orang seperti beliau, orang soleh, sholatnya diterima Allah, yang insya Allah jadikan sholat kita juga diterima Allah. Dulu Imam Nu'man, Imam Abi Hanifah, alim hebat, siapa yang gak kenal? Ya, alim Imam Abi Hanifah, gaya juga gurunya Imam Malik. Ya, Imam Abi Hanifah. Nah dia dekat sama siapa? Sayyidina Ja'far Shadiq, cicitnya Nabi, turunannya Nabi. Ja'far Shadiq, Sayyidina Ja'far Shadiq Muhammad al-Baqir, ya, bin Ali Zainal Abidin bin al-Husain, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah saking alimnya sampai bilang apa? Kalau dia bisa katakan tembok ini emas, dia bisa buat hujahnya, buat dalilnya. Saking alim. Dia bisa katakan ini tembok emas, bukan ini tembok, itu berteka-bertekaan gitu. Dia bilang ini emas, dia bisa buatin dalil. Saking alimnya hebatnya. Dia bilang apa dalam satu ucapannya? Karena apa? Dia sholat di belakang Sayyidina Ja'far. Laula Ja'far la halakan Ummah. Laula Ja'far la halakan. Kalau bukan karena sholat dengan orang soleh, itu cicitnya Nabi, hancur yang namanya Ummah. Itu saking alimnya. Hormat sama Sayyidina Ja'far, ya, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi ikutin, ada yang sholat ikutin. Jadi barakah kita sholat, kita nggak tahu dia orang soleh, sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz khusyuk, menambah kekhusyuan, menambah kedisiplinan kita, menambah perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lagi kita. Boleh. Misalkan nanti ngilangin sholat subuh 10 kali, ngilangin sholat subuh 10 kali, 10-10-nya terlangsung kodok. Bangun salam, sholat lagi bangun salam, sholat lagi bangun salam, begitu. Ya. Kalau mau puasa Ramadan dibarengi puasa sunnah dan Kamis bisa nih? Nah, ada khilaf ulama anu la yajuz karena fardu tidak bisa digabung dengan sunnah. Kalau tadi fardu dengan fardu, itu pun sebenarnya bukan digabung, kita mengikuti.
niatnya bisa qadaan, bisa ada ya, bisa i'adah, bisa qadaan, bisa i'adah. Tapi kalau sunnah puasa nggak bisa digabung. Kayaknya sholat tahajud kita gabungkan sama qada subuh boleh nggak boleh. Boleh. Ada khilaf. Ada pun puasa khilaf kayak hari 6 Syawal ya khilaf. Ada yang mengatakan dengan ente puasa kalau di hari tersebut ada dapat pahala. Ada ulama menyimpulkan seperti itu. Berarti ente puasa di hari Senin, ente puasa Senin, niatnya tapi qada bukan Senin, tapi ente dapat pahala. Karena hari Seninnya ente berpuasa. Wallahu. Ada lagi tanya? Allah. Salam. Kodok, kalau kodok digabung sama nazar kan sama-sama wajib. Nah, Boleh nggak tuh? lain. Kodok kayak misalkan kodok apa? Kodok sholat. Misalnya kodok ini kodok puasa. Kodok puasa. Nah, Kodok puasa digabung sama nazar lain. Dua kodok nggak boleh. Dua bahasa kitanya dua hal yang digabung jadi satu nggak boleh. Dua hal fardu. Kalau tadi itu bukan menggabung. Kalau kita kayak misalkan sholat, dia sholatnya niatnya adaan, kita di belakang makmuman niatnya qadaan, boleh. Ya, boleh. Kecuali dia niatnya sholatnya sunnah, kita niatnya fardu, nggak boleh. Itu di bab sholat ya, kita bicara bab sholat. Bab masalah bab puasa misalkan kita nazar puasa berapa hari, 3 hari nggak boleh. Kalau boleh orang pada puasa di hari Ramadan puasa nazar juga nggak boleh. Jadi harus dipisahkan. Itu. Cukup ya, paham ya. Allahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabatina fi dinina ma'al qudri wa dzaka, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tadri qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya kulla man a'dha bil khair wa nukfa kulla syahr rabbana aslih lana kulla syu'um wa aqrab ridha min kulli uyub wa qdi 'anna rabbana kulla juyum qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ghfir واستغفر أنت أكرم ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء والأصحاب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا ضربنا بأننا وأننا صرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تبصير كل حوض واصر لنا الأورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والعالي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين آمين يا ربي واسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول الأعضاء بالمصطفى رسول الأعضاء بكل سول بالمصطفى رسول الأعضاء بكل سول صلى وسلم ربي عليه حبي وآله
wabarakatuh.